wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna hadis kitabullah wa hadis Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah wa ikum ajmain. Saudaraku rahimanillah wa yakum ajmain yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk masih bisa berjumpa, bersua, bertatap muka dalam masjid ini. Tentu saja kita niatkan untuk raful jahal, kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan, dan juga untuk ad-difa' anis syariah, untuk membela agama Islam dengan mempelajari akidah yang benar. Salam dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umat Islam sampai kiamat nanti. Baik, pembahasan kali ini kita masih membahas usul yang ketiga, yaitu dasar yang ketiga yang ditanya oleh malaikat munkar dan nakir dalam barzakh, itu tentang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita sudah mempelajari usul yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengenal agama Islam dengan dalil, yang ketiga mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pertemuan pertama kita sudah mengenal tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah keturunan Quraisy, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sampai nasabnya ke Nabi Ismail, sampai ke Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Jadi sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah taala yang wafat tahun 1206 Hijriah mengatakan, ba'atsallahu bin nazarati anisyirki wa yad'u ila tauhid. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam dengan peringatan dari kesyirikan dan mendakwahkan kepada tauhid. Ini yang menjadi inti dakwahnya para nabi dan rasul. Yang kita tahu bahwasanya para nabi juga berdakwah. Mereka membawa risalah. Tetapi objek dakwah mereka adalah orang-orang yang sudah mentauhidkan Allah. Orang-orang yang masih berada di atas agama Al-Hanif, yaitu agama tauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Berbeda dengan rasul. Kalau rasul, Allah Subhanahu wa taala utus kepada sebuah kaum yang notabene-nya objek dakwahnya adalah orang-orang yang berbuat syirik. Maka ini yang menjadi poin pembeda yang sangat mendasar antara nabi dan rasul. Nabi juga berdakwah, rasul juga berdakwah. Dakwahnya para nabi, mereka mendakwahi orang-orang yang sudah mentauhidkan Allah. Syariatnya beda. Adapun para rasul, mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mendakwahi orang-orang yang berbuat syirik. Makanya rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang orang-orang sebelum Nabi Nuh alaihissalam, mereka masih di atas tauhid. Mereka masih mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Dan ternyata ya, di zamannya Nabi Nuh alaihissalam mereka berbuat syirik, sehingga Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul untuk memberantas kesyirikan, mengajak manusia untuk kembali kepada tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas 4 poin. Yang pertama, kekhususan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada 3 hal yang didebatkan oleh orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pas Mekah. Selama 13 tahun di Mekah Nabi berdakwah. Kemudian dakwahnya para dai, duat, juru dakwah. Yang keempat, tafsir ringkas surat Al-Mudaththir, surat yang ke-74 ayat 1 sampai 7. Yang pertama, kekhususan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ada 2, yaitu memperingatkan dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Dan ini adalah visi
dan misi dakwahnya para nabi dan rasul semuanya sama. Iya. Kenapa demikian? Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya para rasul itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi, mengajak manusia kembali kepada jalan Allah yang mana mereka tersesat. Iya. Kenapa demikian? Mereka menyembah kepada selain Allah. Contohnya Nabi SAW di orang-orang Quraisy yang notabene mereka menyembah berhala. Mereka membuat patung, membuat berhala sendiri dengan tangan mereka, kemudian mereka sembah. Ya, kalau mereka orang kaya, mereka buat patung atau sesembahannya dari emas, ya, dari perak. Kalau mereka nggak punya uang, ya dari batu. Kalau nggak punya uang juga dari kayu. Kalau nggak punya uang juga bikin dari adonan gandum. Ya, gandum dibuat adonan, kemudian dibikin boneka, kemudian disembah, kemudian dibawa safar. Kalau mereka kelaparan, ya patungnya dimakan. Patungnya sembahannya sendiri dimakan. Wahai Tuhanku, saya lapar, mau saya makan dulu ya. Nanti saya bikin lagi. Subhanallah, ini kan bukti kejahilan. Ini bukti bahwasanya mereka di atas kebodohan. Ya. Bahwasanya Tuhan itu yang disebut dengan ilah, sesembahan, itu seharusnya bisa mendatangkan manfaat dan bisa menghilangkan mudarat. Ya. Sedangkan mereka dibuat oleh tangan-tangan manusia. Kemudian poin yang kedua. Ada 3 hal yang ini saya fokuskan di dalam kitab-kitab sirah disebutkan ya. Walaupun ada beberapa poin, tetapi kembali ke 3 poin ini. 3 hal yang sering didebatkan oleh orang kafir Quraisy dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentang permasalahan tauhid. Kalau tauhid rububiyah tidak masalah. Kenapa demikian? Karena orang-orang kafir Quraisy mengakui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan. Mereka masih mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan, sebagai Khalik pencipta. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki, ya Allah yang mengatur segala sesuatu. Mereka yakin itu. Tapi permasalahannya ada di tauhid uluhiyah. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau meninggalkan Tuhan-Tuhan yang banyak yang mereka sembah. Sebagaimana mereka mengatakan, aja'alta ya Muhammad, aja'alta alihatan ilahan wahidan, hadza syai'un ujab. Wahai Muhammad, apakah engkau hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Ini sesuatu yang aneh, kata mereka. Kenapa? Karena sudah mendarah daging. Mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak berupa sesembahan. Bahkan mereka punya patung yang sangat besar di Mekah namanya Hubal. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa Hubal adalah Tuhan yang paling besar yang mereka miliki. Terbuat dari permata, terbuat dari emas, terbuat dari intan, pokoknya batu-batu mahal yang paling besar. Bahkan kalau disebutkan nama Hubal, mereka takut luar biasa. Takut apa? Takut kualat. Mereka nggak berani bohong. Sebagaimana kisah Nabi SAW ketika berumur 12 tahun, ikut bersama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam berdagang. Ternyata di pertengahan jalan berhenti beristirahat di sebuah tempat, ya, sebuah saumaah. Saumaah itu seperti kuil pendeta Yahudi ya. Ternyata kalau kita telusuri, ternyata pendeta Yahudi ini ternyata terusir dari kaumnya. Ya. Bahasa kitanya mungkin diusir, ya. Kenapa demikian? Karena pendeta Yahudi ini ingin mengembalikan agama Yahudi sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Tapi dianggap aneh. Makanya dari kuil satu ke kuil lain dia diusir, sehingga dia buat kuil sendiri yang ada di negeri Syam. Ya. Di sampingnya ada sebuah pohon yang tidaklah seorang berhenti di situ beristirahat pasti seorang nabi. Dan Nabi SAW bersama rombongan yang kafilah dagang bersama Abu Thalib beristirahat di bawah pohon itu. Beristirahat di bawah pohon tersebut. Nah, pendeta ini menunggu-nunggu nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melihat ya ada kafilah yang berhenti di pohon tersebut berteduh. Kemudian diundang untuk masuk. Singkat cerita, Nabi SAW bertemu dengan rohib tersebut. Kemudian rohib tersebut bertanya, "Siapa namamu?" "Namaku Muhammad." Nama yang tidak familiar di kalangan orang Arab Mekah. Orang Arab Mekah biasanya memberikan nama anak mereka Abdul Manaf, itu udah biasa, Abdul Manaf. Ya, seperti namanya Abu Thalib.
Abu Thalib nama aslinya Abdul Manaf. Ya, dipanggilnya Abu Thalib karena anak pertamanya yang paling besar namanya Thalib. Dipanggilnya Abu Thalib, bapaknya si Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya Abdul Manaf. Nama Abdul Manaf nama pasaran. Kakeknya Nabi SAW juga ada yang namanya Abdul Manaf. Ya, banyak yang namanya Abdul Manaf. Ya. Kemudian Abu Thalib punya anak laki-laki yang kedua, ya, ada Akil. Ya. Khilaf para ulama apakah Akil masuk Islam atau tidak. Yang benar Akil masuk Islam ketika setelah Fatu Makkah. Kemudian adiknya Akil ada Ja'far. Ya, Ja'far masuk Islam. Kemudian ada adiknya Ja'far namanya Ali, itu Ali bin Abi Thalib. Ya, sepupu Nabi SAW masuk Islam terlebih dahulu. Ya. Itu anak-anaknya Abu Thalib, laki 4. Ya. Sepakat para ulama bahwasanya Thalib tidak masuk Islam. Ya, ini nama-nama pasaran yang ada di sekitar orang Arab. Adapun Muhammad jarang yang pakai. Ya, ketika Abdul Muttalib kakeknya Nabi SAW memberikan nama cucunya dengan Muhammad, mereka orang-orang kafir Quraisy merasa aneh. Muhammad nama apa gitu? Nama yang asing bagi mereka. Kemudian pendeta tadi bertanya kepada Nabi SAW yang ketika itu berumur 12 tahun. Ada yang mengatakan umur 13 tahun, ada yang mengatakan umur 10 tahun. Yang paling masyhur di kalangan para ulama sejarah, ketika itu Nabi berumur 12 tahun. Ketika safar pertama kali ke negeri Syam. Nabi SAW safar ke negeri Syam 4 kali. Satu ketika berusia 12 tahun bersama pamannya ini. Yang kedua, ketika Nabi SAW berusia 24 tahun. Berusia 24 tahun membawa barang dagangannya Khadijah. Iya. Pergi bersama pembantunya Khadijah yang namanya Maisarah. Ingat ya, nama Maisarah nama laki-laki. Oh, Nabi bersafar dengan perempuan katanya. Yang benar Maisarah itu nama Arab yang menunjukkan laki-laki. Ya, kalau di Indonesia Maisarah nama perempuan ya. Dipanggilnya Mai. Begitu juga Firdaus. Firdaus ini nama Arab yang biasanya digunakan oleh orang Arab untuk nama perempuan. Kalau di Indonesia laki-laki kan begitu. Bersama Maisarah di usia 24 tahun. Setelah pulang dari dagang ya, Nabi menikahi Khadijah radhiyallahu anha. Yang ketiga, Nabi bersafar ke negeri Syam ketika berusia kurang lebih 50 tahun. Ketika peristiwa Isra, tepatnya di tahun ke-10 kenabian. Nabi waktu itu usianya 50 tahun. Setelah istrinya Nabi SAW Khadijah wafat, ya, paman Nabi SAW Abu Thalib wafat, Nabi sedih luar biasa. Allah ingin menghibur Nabi SAW dengan cara apa? Jalan-jalan, subhanallah. Jadi kalau ada orang bersedih, ajak jalan-jalan. Ya, tasliyah. Allah ingin menghibur Nabi SAW, diajak jalan-jalan, naik buruk. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di Palestina. Palestina itu ada di Syam. Palestina itu ada di Syam, seperti Suriah, apalagi Lebanon, ya. Itu termasuk negeri Syam. Yordan juga negeri Syam. Ini yang ketiga. Yang keempat, Nabi safar ke negeri Syam ketika di perang Tabuk. Perang Tabuk itu di tahun ke-9 Hijriah. Berarti Nabi umurnya berapa? 7 tangan, saya kasih hadiah. Ayo, 7 tangan. Tadi di tahun ke-10 kenabian Nabi usianya berapa? 50 tahun. Ini tahun 9 Hijriah. Nabi umurnya berapa? 7 tangan. Nah, hah? Salah. Kok malah mundur? Gak ada yang 7 tangan. Ibu-ibu ada yang 7 tangan? Oh, 62, masya Allah. Barakallahu fiik. 62. Nambah dong. Karena Nabi berdakwah di fase Mekah 13 tahun. Ini sebutnya tahun kenabian. Setelah hijrah ke Madinah disebutnya tahun Hijriah. Tahun Hijriah. Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Nabi berdakwah di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Total 23 tahun. Iya. Nabi di tahun 10 kenabian waktu itu usianya 50 tahun. Ya, ditambah 3 ya, kan di Mekah 13 tahun tambah 3 jadi 53, tambah 9.
62 kurang lebih ya. Ini 4 safar Nabi SAW ke negeri Syam ya. Di antaranya ketika usia 12 tahun bersama pamannya Abu Thalib. Yang kedua ketika membawa dagangannya Khadijah di usia 24 tahun bersama pembantunya Khadijah bernama Maisarah. Kemudian yang ketiga ketika peristiwa Isra, perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik buruk. Ya, buruk itu kendaraan sejenis kuda tapi lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Itu namanya buruk, kendaraan para nabi. Ya, sekali melangkah sejauh mata memandang. Kemudian setelah salat di Masjidil Aqsa, Nabi naik ke langit ke-7 bersama malaikat Jibril. Ya, buruknya diletakkan di tempat parkir buruk nih. Parkir buruk zaman kita ya. Namanya tempat hewan tunggangan ya, diparkir di situ. Yang keempat ketika di perang Tabuk, yang Tabuk itu ada di negeri Syam tahun ke-9 Hijriah. Nabi berangkat dari Madinah menuju Tabuk dengan 30.000 pasukan. Subhanallah, sudah banyak. Ini perang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam melawan Romawi. Ternyata ditungguin di Tabuk selama 20 hari, Romawi gak muncul-muncul. Akhirnya menang DO. Ya. Menang DO. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hati orang-orang Romawi rasa takut. Sampai Raja Heraklius mengatakan kalau benar dia seorang nabi, kita gak bakalan menang lawan dia. Kenapa? Karena dia dibantu sama pasukan langit. Karena Raja Heraklius baca Injil, dia tahu bahwa seorang nabi itu dan tentaranya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Dia tahu. Bahkan ketika di tahun ke-6 Hijriah di perjanjian Hudaybiyah, ketika Nabi mengirim surat-surat ke raja-raja di sekitar Madinah, di antara yang menerima surat itu adalah Raja Heraklius. Dalam sebuah riwayat disebutkan dia masuk Islam. Kenapa? Karena dia tahu ini benar nabi nih. Ya, risalah yang dibawa benar-benar seorang nabi. Tapi ternyata dia gak enak dengan kaumnya. Ya, gak enak dengan kaumnya. Akhirnya murtad lagi. Sehingga di tahun ke-9 Hijriah Heraklius gak berani untuk melawan dengan Nabi SAW. Allah masukkan rasa takut ke dalam hati mereka sehingga mereka tidak datang. Nanti pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu baru Romawi diporak-porandakan sama pasukannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini permasalahan tauhid yang ada di di masa Nabi dengan orang-orang Quraisy. Begitu juga tentang risalah kenabian. Mereka masih ragu apakah benar Muhammad itu seorang nabi atau bukan. Ya. Sampai Abu Sufyan di tahun ke-8 Hijriah masuk Islam setelah Fatu Makkah. Ketika dia sudah mengucapkan syahadat pun masih ragu-ragu apakah benar Muhammad itu seorang nabi. Padahal dia sudah mengucapkan syahadat. Dan Nabi SAW jamin siapa saja masuk rumahnya Abu Sufyan dia aman. Dia aman. Sampai Abu Sufyan memikirkan bagaimana caranya membunuh Muhammad. Ini udah masuk Islam. Kenapa? Karena masih ada keraguan di dalam hatinya apakah benar Muhammad itu seorang nabi atau bukan. Sampai ternyata dia sudah memikirkan cara, metode atau planning ya, rencana untuk membunuh Nabi SAW. Baru terbetik dalam hatinya. Belum diungkapkan dengan lisannya belum. Akhirnya Nabi SAW lewat, tepuk pundaknya Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, kalau kamu jalankan rencana kamu begini dan begitu, planning A, planning B, planning C, kamu akan binasa. Abu Sufyan kaget luar biasa. Ini orang tahu dari mana? Saya belum ngomong, saya belum bicara, saya belum utarakan, tapi udah tahu. Ya, tapi udah tahu. Semenjak itu Abu Sufyan udah mulai masuk keyakinan perlahan demi perlahan. Yang ketiga tentang kebangkitan setelah kematian, ini banyak sekali yang disangka oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena mereka meyakini kalau orang sudah mati selesai urusan. Kalau orang sudah mati istirahat sudah. Ya, makanya ada keyakinan zaman sekarang orang-orang mengatakan RIP, rest in peace. Kalau orang sudah mati apa? Istirahat dengan tenang. Ini keyakinannya orang-orang kafir Quraisy. Kaum muslimin jangan ikut-ikutan. Semoga dia beristirahat dengan tenang di alam kuburnya. Padahal Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad bahwasanya al-qabru awwalu manazilil akhirah. Bahwasanya kubur itu adalah awal persinggahan dari alam-alam akhirat. Faman najaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa saja yang lulus dari tes alam barzakh, alam kubur, maka dia akan melewati alam-alam
lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Dan siapa saja yang tidak lulus tes di alam barzakh, maka dia akan melewati fase-fase alam akhirat dengan lebih berat. Berat. Ini hadis sahih dari Imam Ahmad. Bahwasanya kuburan awal persinggahan dari alam-alam akhirat yang lain, bukan tempat istirahat terakhir, bukan. Ya, tempat istirahat terakhir kita nanti di surga bagi orang-orang yang beriman. Ini yang sering didebatkan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun inti dakwah para nabi sama semuanya adalah tauhid, dan ini yang harus dicamkan bagi setiap orang-orang yang mengajak pada kebenaran. Hendaknya mereka mengawali dakwah mereka dengan tauhid, ya, dengan asas, dengan fondasi. Sebagaimana kata para ulama, al-arifu yahtammu bil asas, wal jahilu yahtammu bil furu'. Bahwasanya orang yang cerdas itu akan memperhatikan fondasi dasar, dan fondasi dasarnya agama adalah tauhid, adalah akidah. Berbeda dengan orang yang jahil, mereka lebih mementingkan memperhatikan cabang seperti bangunan. Orang yang cerdas, kalau dia ingin mendirikan bangunan yang kokoh, yang megah, yang besar, dia akan memperhatikan fondasinya. Bangunan 13 lantai, fondasinya bagaimana? Jangan bikin bangunan 13 lantai, fondasinya untuk 6 lantai. Bisa ambrol, bisa ambruk, bisa hancur, dan seterusnya. Berbeda dengan orang yang bodoh, orang yang jahil, mereka mementingkan furu, mereka mementingkan ornamen, mereka mementingkan hiasan, mereka mementingkan apa? Bangunan yang di atasnya, bukan fondasinya. Yang penting kelihatan indah, yang penting kelihatan bagus, yang penting kelihatan mewah, tapi fondasinya hancur-hancuran. Ya. Ternyata bangunan itu tidak akan berlangsung lama. Begitu juga dalam agama kita, saudara rahimanillah wa iyyakum ajmain. Agama kita dibangun di atas fondasi yang kokoh, yang namanya akidah yang benar, yaitu tauhid. Siapa saja yang mementingkan akidah dalam agamanya, maka agamanya akan kokoh. Dan siapa saja yang tidak mementingkan permasalahan akidah, tauhid di dalam agamanya rapuh, mudah diombang-ambingkan oleh gelombang air laut, mudah dihancurkan oleh angin badai. Ketika ada syubhat, ketika ada fitnah, dia gampang sekali berubah. Berbeda dengan orang yang fondasinya sangat kokoh, itu akidah. Oleh karena itu kita belajar akidah, saudara rahimanillah wa iyyakum. Kemudian mu'allif rahimahullah ta'ala yang terakhir di sini dalam pembahasan ini membawakan dalil dari surat Al-Mudaththir 1-7. Khilaf dengan para ulama apakah surat Al-Mudaththir yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah surat Al-Alaq. Iya. Yang sahih Allahu a'lam bishawab bahwasanya surat Al-Alaq diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai proklamir dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi. Kemudian diturunkan surat Al-Mudaththir sebagai penguat, sebagai penegas bahwasanya Nabi diangkat menjadi seorang Rasul. Nabi diangkat menjadi Nabi dengan surat Al-Alaq, Nabi diangkat menjadi Rasul dengan surat Al-Mudaththir. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Ushul Ats-Tsalatsah. Adapun asbabun nuzulnya ayat ini, ya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, saya mengambil banyak penjelasan tentang surat Al-Mudaththir ini dari bukunya Ustaz Firanda, Hafizahullah Ta'ala, dalam tafsir juz yang ke-29 termasuk di surat Al-Mudaththir. Di sini disebutkan dalam Fathul Qadir, dibawakan juga oleh Ustaz Firanda Hafizahullah Ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Jawartu bi Hira, falamma qadaitu bi jiwari habibtu atau habattu fanuditu fanadhartu an yamini falam ara syai'an wa nadhartu an shimali falam ara syai'an wa nadhartu khalfi falam ara syai'an." Kemudian setelah aku keluar dari Gua Hira, ya aku beranjak keluar menusul Gua Hira, turun, tiba-tiba aku mendengar ada orang yang manggil. Saya melihat ke depan gak ada orang, ya ke kanan, ke kiri, ya ke belakang gak ada orang. Ya tiba-tiba kemudian farafa'tu ra'si, kemudian aku tengadahkan pandanganku ke atas. Fa idzal malak alladzi ja'ana bi Hira, ternyata ada malaikat yang mendatangi aku di Gua Hira. Jalisun ala kursi baina samai wal ardh. Ya, sedang duduk di antara di atas kursi antara langit dan bumi. Ya. Faja'tu minhu rabban
Faraja'tu, kemudian aku pun merasa takut, ya, sehingga aku pun jatuh tersungkur ke tanah. Lalu aku pun segera pulang menemui keluargaku. Ya, kemudian mengatakan dasiruni, dalam riwayat yang disebutkan zamiluni, selimuti aku. Ya, pada zalat kemudian Khadijah pun menyelimuti Nabi SAW. Kemudian turun ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir sampai ya ayat ke-7 warujza fahjur. Ya, ini asbabun nuzul surat Al-Mudaththir tersebut. Faedahnya yang sebagaimana sudah kita sebutkan, dari sini kita bisa ambil faedah bahwasanya para ulama menjelaskan bahwa surat Al-Mudaththir adalah surat kedua yang turun setelah surat Al-Alaq. Sebagaimana Nabi SAW katakan bahwasanya aku didatangi seorang malaikat yang mendatangi aku di Gua Hira. Berarti setelah di Gua Hira Nabi mendapatkan wahyu berupa surat Al-Alaq, Nabi mendapatkan surat Al-Mudaththir. Ketika Nabi SAW sudah tenang, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mudaththir 1 sampai 7. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut. Ya. Nabi SAW tidak memanggil dengan sebutan Nabi, wahai Muhammad, enggak. Tapi Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan Nabi waktu itu. Ini dalam bahasa Arab disebutnya al-mulaqafah, panggilan kelembutan. Seperti Nabi SAW ketika melihat anaknya sedang berselisih, sedang bertengkar dengan menantunya, yaitu Fatimah dengan Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib pun keluar, kemudian tidur di masjid, ya, dan pipinya penuh dengan tanah. Kemudian Nabi panggil Abu Thalib dengan sebutan apa? Ya, Abu Turab, ya, wahai bapaknya tanah, ya, wahai bapaknya tanah. Karena Ali bin Abi Thalib sedang ribut sama istrinya. Istrinya Abu Thalib adalah anaknya Nabi SAW. Abu Thalib pergi ke masjid, sholat, baca Quran, zikir, ya, capek tidur. Dan alasnya masjid Nabi adalah tanah, sampai bersifat tanah. Nabi panggil dengan sebutan ya Abu Turab. Kemudian Nabi mengatakan semenjak saat itu saya suka dipanggil dengan Abu Turab, ya, bapaknya tanah. Ini disebut dengan al-mulaqafah. Qum fa'anzir, bangun dan berikan peringatan. Sebagian ulama mengatakan bahwa sejak Nabi menerima perintah ini, Nabi tidak istirahat, terus berdakwah, terus mengajak manusia untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah wafatkan. Ya. Warabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya isyarat dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa diagungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga oleh para pengikutnya agar mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warujizafah wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Ada dua makna dalam makna tafsir ini. Yang pertama makna hakiki, bahwasanya perintah untuk membersihkan pakaian ketika hendak sholat, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama. Makna yang lain adalah makna majaz, yaitu perintah untuk membersihkan amalan dari sifat-sifat atau kotoran-kotoran hati seperti kesyirikan, kedustaan, akhlak yang buruk dan seterusnya. Begitu juga pengkhianat, dusta dan seterusnya, ghibah dan seterusnya, bohong. Ya, sebagaimana orang Arab kalau melabeli seseorang orang yang suka bohong, pengkhianat dengan mengatakan dia bubu najis. Kalau orang Arab mengatakan dia bukan najis, baju kamu najis, maksudnya kamu itu pengkhianat, kamu itu pembohong, kamu itu begini, kamu itu begini. Ya, ini makna secara majaz. Mana yang sahih Ustaz? Allahu a'lam bishawab, kembali kepada makna hakiki, bahwasanya ya al-aslu fil kalam al-haqiqah, asalnya sebuah perkataan itu hakikatnya seperti itu. Sebagaimana yang dikatakan juga oleh Syekhul Islam Taimiyah bahwasanya dalam Al-Qur'an enggak ada majaz. Enggak ada majaz. Kemudian ayat yang kelima warujza fahjur, dan tinggalkan segala perbuatan yang keji. Ada dua qiraah dalam masalah ini disebutkan para ulama. Ada yang membaca dengan dhammah warujza, ada yang membaca dengan kasrah warujza. Apa maknanya? Kalau didomahkan maknanya berarti berhala. Warujza itu artinya as-sanam. Ya. As-sanam itu biasanya bentuknya manusia ataupun hewan, itu namanya sonam. Berbeda dengan wasan. Wasan itu bentuknya lebih umum, bisa berupa kuburan, bisa berupa batu, bisa berupa pohon, itu wasan. Makanya Nabi SAW mengatakan la taj'alu qabri wasanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya, Nabi menggunakan ungkapan wasan karena wasan ini lebih umum daripada sonam. Kalau sonam itu berhala yang bentuknya biasanya orang atau binatang. Ya. Ini ar-rujza, artinya berhala. Adapun kalau
kalau dibacanya kasroh maknanya adalah maksiat dan tinggalkanlah maksiat. Dan syirik termasuk maksiat yang paling besar. Wala tamnun tastaksir, janganlah engkau wahai Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan. Kalimat tamnun ini maknanya tazkirul mun'am alaihi bi'in'am, mengingatkan kebaikan orang lain agar dia berbuat baik balik kepadanya. Sebagian ahli tafsir mentafsirkan dengan beberapa tafsiran, diantaranya janganlah seorang memberikan sesuatu dengan harapan agar diberikan balasan lebih banyak. Ini disebutkan oleh sebagian ulama. Imam Qurtubi mengatakan jangan seorang melakukan dakwah ini kemudian menganggap bahwasanya dia telah mengambil andil besar dalam dakwah. Oh, ini kalau bukan karena dakwah saya ini orang-orang gak bakalan ngerti. Subhanallah, ini ujub, ini sombong. Ini disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya tentang makna wala tamnun tastaksir. Kemudian di antara tafsiran yang lain, di antara Imam Syekh As-Sa'di dalam Taisir Karimir Rahman menyebutkan janganlah seorang berbuat baik kepada orang lain menganggap bahwasanya orang tersebut berhutang budi. Saya sudah memberikan kamu begini, kamu hutang budi sama saya ya. Ya, ini yang disebutkan oleh para ulama. Dan setiap tafsiran ini tidak bertentangan. Kalau tafsiran bermacam-macam dan tidak bertentangan bisa digabung. Ini namanya tafsir tanawu, tafsiran yang bermacam-macam dan tidak bertentangan. Kemudian Allah mengatakan walirabbika fasbir, dan bersabarlah karena Tuhanmu. Yang membuat kita semangat berdakwah adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sabar. Orang yang berdakwah itu, Pak, pasti ada yang tidak suka, pasti. Setiap yang mendakwai kebenaran pasti ada musuhnya. Allah Subhanahu sebutkan dalam Al-Qur'an. Iya. Musuhnya siapa? Musuhnya adalah syaitan. Dan musuhnya adalah orang-orang yang berdosa. Minal mujrimin, minasyayatin. Allah Subhanahu sebutkan dalam Al-Qur'an. Begitu juga para nabi dan rasul, ada yang tidak suka. Siapa musuhnya? Ya musuhnya ada dari keluarga sendiri. Nabi Nuh ternyata ya anaknya sendiri kafir. Ya. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Ya, semuanya pasti memiliki musuh. Minal mujrimin. Minal mujrimin dari orang-orang yang berdosa. Maka wajib kita sabar, siapkan fisik, siapkan mental, ya dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Dan kita tahu bahwasanya ya berdakwah itu pasti akan mendatangkan gangguan, pasti ada yang tidak suka. Ini sudah kita sebutkan. Dan wajib sabar. Kalau kita sabar, ya sabar pasti ada pahalanya. Maka berdakwah akan menjadi ringan. Siapa saja kita semuanya adalah dai, orang yang mengajak kepada kebenaran. Ad-dalu 'alal khair kafa'ili, kata Nabi SAW. Orang yang mengajak kebenaran, kebaikan, Pak, seperti orang yang melakukannya. Dan kita ingin agar di dunia ini mendapatkan pahala jariah yang sangat banyak. Kita menanamkan, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan agar kita mendapatkan pahala jariah tersebut. Ingat, selama kita masih di dunia, tanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Jangan tanam keburukan sebanyak-banyaknya, jangan. Ya. Kita hidup di dunia cuma sebentar. Kita nanti akan menghadapi alam yang selanjutnya yang disebut dengan alam akhirat. Kemudian ada alam-alam akhirat yang lain, ada alam barzah, alam akhirat yang lain, ada mahsyar dan seterusnya. Berat, butuh bekal. Maka persiapkan bekal dengan baik yang banyak agar safar kita menuju alam akhirat sampai ke tujuan akhir yaitu surga Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih ringan. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa mengajak orang lain kepada kebaikan dan melakukan kebaikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Yang terakhir untuk akhwat ini, tadi ada ikhwan. Ibu-ibu ada yang mau hadiah? Ada ibu-ibu? Hitungan ketiga, 1, 2, 3, nggak ada. Yang ikhwan, ada yang mau? Kurma buat buka puasa. Puasa apa? Puasa Senin Kamis atau puasa ayam mulbit atau puasa Syawal yang belum. Ada yang mau? Tunjuk tangan, silakan Pak. Tapi jawab dulu. Apa nih? Jawab dulu pertanyaan saya Pak. Ya. Pertanyaan gampang. Nabi SAW safar ke negeri Syam berapa kali? 4 kali. Yang terakhir kemana? Yang terakhir ke negeri Syam. Itu negeri Syam. Itu tempatnya di mana?